Oke, selamat datang di bidang kajian alat dan mesin. Dan saat ini saya mau menyampaikan lab instrumentasi dan lab elektronika. Nah, kalian pasti akan ketemu beberapa mata kuliah yang terkait dengan elektronika. Biasanya kalau alat dan mesin zaman dulu itu belum menggunakan pengontrolnya, masih sifatnya konvensional. Jadi belum nyangkut ke otomatisasi. Nah, untuk bidang kajian alat dan mesin, bidang kajian alat dan mesin ini akan memberikan satu pembeda, yaitu dengan ke arah otomatisasi. Jadi si mesin-mesin itu dikendalikan dengan sistem kontrol yang betul-betul berbasis program dan elektronika di dalamnya. Nah, kalian akan mendapatkan mata pelajaran beberapa di antaranya yang terkait dengan pemrograman, Arduino, dan salah satu basic yang mendasar adalah elektronika dasar. Jadi kalian juga mempelajari tentang apa itu dioda, apa itu regulator, apa itu, karena nanti akan erat sekali dengan mekanisasi yang terintegrasi dengan sistem otomatisasi, sehingga semua alat-alat mesin itu bisa dikendalikan dengan program yang kita buat dan kita rancang. Jadi tidak lagi konvensional kayak dulu, misalnya itu putarannya berapa, dihitung putarannya, nanti enggak. Jadi semuanya berbasis digital, berbasis elektronika pemrograman, sehingga ketika lulus dari TEP, TPB, paling tidak kita punya bekal yang memang lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, materi-materi yang akan kalian dapat selama praktikum di lab instrumentasi dan elektronika ini, bagaimana merangkai sebuah komponen dasar, rangkaian sederhana, terus bagaimana mengenal listrik, karena tak kenal maka tak sayang. Biasanya orang kalau udah berhadapan dengan listrik takut kesetrum. Nah, di sini kita akan belajar banyak bagaimana menjinakkan sengatan listrik itu. Gitu ya. Jadi jangan takut. Karena kalau sekali kesetrum bukan berarti kita tidak akan kena setrum selamanya, tapi bagaimana kita menghindari atau menyelamatkan teman kita yang terkena sengatan setrum listrik ini. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, disinilah kita belajar banyak tentang itu. Itu yang kaitannya dengan elektronika, dengan kelistrikannya. Nah, nanti di lab sebelah tentang alat dan mesinnya. Jadi di sini mungkin basic-basic. Sebetulnya apa sih gitu yang mendasari bahwa elektronika itu harus dipelajari? Karena ya itu tadi, kita sedang beranjak ke otomatisasi. Jadi kalau elektronikanya tidak dipelajari, bagaimana kita bisa pemrograman dan otomatisasi itu? Karena semuanya berbasis elektronika, berbasis digital semua. Gitu. Oke, salah satu yang paling mudah untuk kalian ketahui belajar instrumentasi elektronika. Kalian mungkin ingin mengenal gelombang listrik itu seperti apa sih gitu. Bentuknya seperti apa, berapa hertz. Nah, kalian bisa mempelajari dengan menggunakan osiloskop, kalian bisa tahu bentuk gelombang. Bahkan denyut nadi manusia pun bisa diketahui. Nah, ini denyut nadi saya seperti ini. Jadi kalau tidak ada denyut nadi, seperti ini. Nah, bagaimana gelombang listrik yang ada di rumah, berapa hertz? Makanya kalau di dalam peralatan elektronika itu selalu tercantum 220, 50 hertz. Nah, ini sudah saya set di 50 hertz. Nah, bentuknya sinusoidal. Nah, ini gelombang listrik. Jadi suka ada tampilan. Kalau DC itu tidak ada gelombangnya, hanya garis-garis putus. Sedangkan gelombang listrik itu sinusoidal. Jadi ada naik, puncak, ada lembah. Nah, seperti manusia juga memiliki gelombang listrik. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini setiap manusia memiliki gelombang listriknya dengan berapa volt peak to peaknya
berapa dB. Untuk kekuatannya nanti kelihatan. Itu, dan ini di lab instrumentasi ini nanti kita belajar banyak tentang pemrograman Arduino. Nah, Arduino ini salah satu model mini komputer chip. Jadi kita bisa memprogram apa yang kita mau sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, di dengan media broadband, gitu ya, broadband. Kita bisa memberikan gambaran rangkaian yang akan kita buat. Jadi kita bisa pasang, bisa lepas, kita bisa menguji sendiri. Ini beberapa komponen yang akan kalian temukan ketika masuk ke lab instrumentasi. Jadi kalian akan belajar banyak tentang sensor-sensor, belajar banyak tentang pemrograman menggunakan microcontroller Arduino, dan itu juga nanti dikenalkan. Itu mungkin sederhana sekali. Jadi kalau nanti ingin tahu lebih banyak, terutama yang kalian suka dengan robotika, membuat robot dengan menggunakan program Arduino, kalian bisa belajar banyak tentang Arduino. Nah, semakin banyak kalian ketahui, semakin kalian banyak yang akan dapat dikerjakan di sini. Dan jangan takut, karena asik mengasihkan. Jadi ketika kamu jatuh cinta dengan dunia elektronika, kamu akan melupakan siapapun dan kamu akan tetap tidur pun akan terngiang-ngiang. Saya belum menyelesaikan program ini. Wah, tidak lagi saya ingat dengan siapa-siapa, tapi ingatnya, oh Arduino. Jadi nanti yang perempuan pasti, apa sih Arduino itu, siapa sih? Kok kamu ingat terus? Padahal si Arduino ini program ini. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Saking jatuh cintanya jadi melupakan yang lain, ingatnya ke Arduino. Jadi jangan merasa kok sulit, enggak. Sesuatu yang sulit kalau kita tidak akan memulai, kita tidak akan mendapatkan kemudahan. Tapi sesuatu yang mudah pasti akan mengalami kesulitan. Tapi kalau yang sulit pasti akan kita, oh ternyata mudah. Karena itu menjadikan tantangan buat kita. Ya. Jadi semangat. Ya, syukur-syukur kalau masuk nanti ke bidang kajian Alsin dan Anda salah satu penemu program apa gitu. Masa anak-anak SMK bisa melakukan ini dengan program Arduino. Kita udah mahasiswa, harus lebih baik. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian menjadi yang terbaik di TPB ini. Good luck, selamat berjuang, dan jadilah diri sendiri. Raih prestasi sebaik mungkin. Terima kasih.